Pantas dan sepatutnya kita memuji Allah dan bersyukur terhadap nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita yang tak terukur. Tetapi ada harapan besar kita mengharapkan redha dan rahmatnya di yaumul qiyamah. Itu adalah nomor satu. Selawat dan salam kita aturkan dan kita sampaikan kepada junjungan yang amat kita cintai, baik mendapat rahmat di dunia dan juga mendapat rahmat di akhirat. Kita masih berharap betul, terutama di yaumul qiyamah, adalah syafaatnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Proses menjalani takdir dalam kehidupan kita ada sistem dengan proses kausalitas yang harus kita jaga dan kita hati-hati. Manusia dipandang di sisi Allah, merespon terhadap apapun yang Allah berikan. Setidaknya ada 3 kelompok. Pertama, ada orang yang taat perintah sekaligus taat aturan. Yang kedua, ada manusia yang taat perintah tapi tidak taat larangan. Dan ada manusia yang ketiga, dia tidak taat perintah sekaligus juga tidak taat larangan. Untuk memahami semua ini, menjalani proses kausalitas, maka yang harus kita pahami adalah teori analogi. Raja memanggil 3 orang menteri, dan 3 orang menteri itu masing-masing dan semuanya diberi tugas yang sama, diberi kenangan kantung kosong, dan supaya pulang membawa yaitu buah-buahan yang segar dan enak harapannya. Maka keluarlah ketiga menteri tersebut. Menteri yang pertama, dia isi kantongnya dengan buah-buah yang segar dan nyaman dan enak. Kemudian menteri kedua, dia isi kantongnya dengan buah-buah yang segar, nyaman dan enak, tapi yang busuk juga sekaligus disatukan. Kemudian menteri yang ketiga, dia memasukkan kantong yang diberikan oleh rajanya itu dengan buah-buahan yang busuk semuanya. Sampai waktunya dipanggil oleh sang raja ketiga menteri tersebut. Maka ketiga menteri itu sampai ke sana, maka terjadilah yang tak juga dan tak disangka oleh raja. Ketiga menteri itu ditangkap dan masuk penjara. Dan yang tak terduga dan tak kira bahwa ketiga menteri itu tidak dibekali apapun kecuali kantung yang mereka isi tadi, itulah bekal makanannya di dalam penjara. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Analog cerita tadi bahwa manusia ketika Allah amanahi untuk hidup di planet bumi ini, setidaknya 3 kategori ini outputnya, yaitu ada manusia yang kebaikan demi kebaikan. Itulah menteri yang pertama. Dia hidup, dia tahu bahwa hidup ini tidak abadi sementara, maka ia berbuat terbaik dan terbaik agar menghadap raja, menghadap Allah kelak, dia akan mendapatkan senyum dan pujian yang tiada batas dari Allah. Yang kedua, ada yang menteri yang kedua, yaitu mengumpulkan kebaikan sekaligus keburukan. Artinya kanan kiri oke. Inilah manusia yang ketika Allah berikan sesuatu perintah dia lakukan, tapi larangan juga tidak dia pedulikan. Solat iya, tapi juga judi online jalan terus. Menjadi panitia zakat iya, tapi juga transaksi narkoba iya. Bandar menjadi penyumbang besar masjid dan sekolah, tapi juga dia menjadi penyumbang besar dalam maksiat dan ketaatan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang jalan kanan kiri oke. Dan bekalnya juga di situ nantinya di hadapan Allah, dia membawa bekal yang baik dan tidak baik. Kemudian ada orang yang keburukan sama sekali, sampai-sampai dikirimkan ke planet bumi ini. Bukan hanya kejelekan saja, sampai-sampai tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya yang sangat kita takutnya dan sangat kita hindari. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya mari kita pahami skenario wahyu. Seperti apa sebenarnya wahyu bicara soal kehidupan ini? Pertama, wahyu bicara soal proses kausalitas. Dalam
Qisasul Mi'raj yang ditulis oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dan menerasikan hadis riwayat An-Nasa'i. Banyak sekali peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang menggambarkan betapa proses kausalitas itu memang diproses dan pasti diproses. Pertama, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ada kelompok manusia yang ketika di dunia dia sering berselingkuh, ada yang halal di rumah tapi masih juga jajan di luar, maka diperlihatkan memakan daging mentah, bahwa ada daging yang masak dan bagus tapi tidak memilihnya, tapi dia memakan daging yang mentah dan busuk. Dan ada juga yang lain, kausalitas berjalan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa manusia nantinya, ada manusia ketika di dunia ini mendapat amanah dari mana? Dari sana, dari sini. Amanah jabatan sana, jabatan sini. Di sini ketua, di sana sekretaris, kemudian di sana lagi bendahara, di mana-mana. Tapi semua itu tidak diurusi. Dia sebagai pengurus seharusnya ngurus, tetapi malah diurusi, bahkan bermasalah. Oleh karena itu, ketika matinya Tina diperlihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang ditimpa oleh kayu bakar, kemudian kayu yang berat lagi, dan kemudian dia rata dengan bumi, bahkan masuk ke dalam bumi, bangun lagi, ditimpa oleh kayu yang berat, dan terus dan seterusnya. Itulah hukuman orang-orang yang menerima jabatan tapi tidak melakukan tugas dan jabatan itu, khianat terhadap jabatan. Kemudian Nabi juga diperlihatkan betapa ada orang yang besar perutnya sampai sejauh mata memandang. Ini kausalitas sedang berjalan ini. Kausalitas sedang berjalan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Jibril, ada apa itu? Ternyata inilah orang-orang yang ketika di dunia, artinya halal haram, perutnya dimasuki makanan-makanan yang haram. Haram dari zatnya dan haram dari perbuatannya. Maka hati-hati, orang yang dapat nikmat dari Allah tentunya harus dikembalikan kepada Allah. Caranya dengan cara Allah. Hati-hati, mendapat nikmatnya bukan dengan jalan Allah, bagaimanapun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumannya orang yang memakan hasil walaupun itu halal tapi dengan cara yang tidak halal, maka di hadapan Allah, hati-hati, sebelum kausalitas itu berlaku, taubatlah segera, kembalikan. Sesungguhnya di akhirat tidak akan bisa kita kembali lagi untuk memperbaiki diri kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya pahami skenario wahyu yang kedua. Kalau tadi adalah utuh diri kita yang berbuat, tapi sekarang adalah Allah, maunya Allah. Terserah Allah maunya apa. Terjadi di hari kiamat nanti, ada dua orang yang masuk neraka. Kemudian dipanggil oleh Allah yang pertama. Bagaimana rasa masuk neraka? Sakit enggak? Oh, sakit ya Allah. Kalau sakit kamu masuk neraka lagi. Itu langsung dia meloncat lari masuk neraka lagi. Begitu mau meloncat ke neraka, Allah panggil, sini lagi kamu, ngadap saya lagi. Kenapa sakit masuk neraka tapi kamu mau masuk neraka lagi? Ya Allah, saya tidak mau kedua kali masuk ke jurang yang kedua kali. Dahulu saya masuk neraka ini kenapa? Ketika di dunia saya tidak taat kepadamu, tapi sekarang kau perintahkan apapun, jangan kau masuk surga, masuk neraka pun saya taat kepadamu ya Allah. Oh iya begitu. Kalau begitu kamu masuk surga. Kemudian ada lagi satu riwayat dipanggil orang masuk neraka. Bagaimana rasa masuk neraka? Sakit enggak? Oh sakit ya Allah, sakit. Kalau begitu masuk neraka lagi. Tidak ya Allah. Masuk neraka lagi. Tidak ya Allah. Lalu kenapa kamu tidak mau masuk neraka? Ya Allah, aku tahu kalau aku sudah merasakan neraka, kemudian kau keluarkan aku dari neraka, saya punya pemikiran ya Allah, saya husnudzan kepadamu ya Allah, engkau serba maha maafkan. Saya berkeyakinan husnudzan kepadamu, engkau akan memaafkan semua sebesar apapun dosa yang aku lakukan. Oh iya begitu, kamu husnudzan kepadaku. Iya, kalau begitu masuk surga kamu. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang di luar nalar kita, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja sangat mudah Allah memasukkan orang ke neraka dan sangat mudah Allah memasukkan orang ke surga. Mau-maunya Allah, terserah. Oleh karena itu kita berdoa, kita berbuat, kita beramal, itu adalah proses manusiawi, proses kausalitas. Tapi proses ilahiyah,
sesungguhnya kita berharap betul kepada Allah. Pertama, redha Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Karena masuknya surga Allah bukan karena faktor utama ibadah kita, tapi sesungguhnya redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, menyongsong datangnya Ramadan, maka yang harus kita pahami adalah bangkitkan spirit, bangkitkan semangat kita beragama, semangat kita berislam. Kita tahu bahwa sementara ini kita berada di sini, tapi besok, lusa, tahun depan lagi kita tidak tahu. Masihkah kita menjadi jamaah mujahidin? Masihkah kita berada di Pontianak? Bahkan masihkah kita berada di kulit bumi? Jangan-jangan kita berada di perut bumi. Oleh karena itu, untuk bangkitkan semangat kita, ada beberapa ayat Quran yang membuat kita menjadi terbangkit semangat kita. Pertama, fastabiqul khairat. Wahai orang-orang beriman, fastabiqul khairat, berlombalah berbuat baik. Kenapa kita harus berlomba berbuat baik? Orang beriman itu sudah ada modalnya. Modal pertama adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah orang terbaik di antara manusia. Oleh karena orang beriman itu sudah terbaik, tugas kita sekarang bagaimana berlomba berbuat baik. Siapa yang banyak berbuat baik, itu yang terbaik di sisi Allah yang maha baik. Yang kedua, kita disemangati oleh Al-Quran, annal arda yarisuha min ibadiyas solihin, bahwasanya bumi ini akan Allah wariskan kepada orang-orang yang banyak berbuat baik. Bumi ini akan Allah wariskan kepada orang-orang yang banyak berbuat baik. Stressing kita, coba kita perhatikan, ayat ini tidak bicara kepada kelompok tertentu, kepada suku tertentu, kepada bangsa tertentu, bahkan kepada agama tertentu, tapi akan Allah warisi bumi ini kepada orang-orang yang banyak berbuat baik. Kita tentu berharap orang yang banyak berbuat baik dan sekaligus yang diwarisi oleh Allah dengan bumi ini adalah orang-orang yang pencinta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang tentunya yang senantiasa berzikir dan senantiasa mentasdidkan, memperbaharui kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini seharusnya dan idealnya jadi penguasa pewaris bumi Allah ini. Yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang ada napas pasti terhenti napasnya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ini semua yang hadir di Mujahidin hari ini, semua ini adalah orang yang bernapas. Maka suatu saat napasnya akan Allah hentikan. Maka sebelum napas dihentikan, maka kita harus apa tuntunan dari Rasulullah dalam rangka kullu nafsin dha'iqatul maut. Aksiru zikrul maut, perbanyaklah kamu ingat mati. Orang yang banyak ingat matilah, kata Rasulullah, inilah orang yang paling cerdas. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati. Tentu logika terbalik, orang yang bodoh adalah orang yang paling sedikit ingat mati. Oleh karena itu, dengan banyak mengingat mati, kita termasuk orang-orang yang mencerdaskan bukan sekadar otak kiri semata, tapi juga otak kanan menjadi yang diberdaya oleh kita. Dan kita berharap tentunya akhirat itu bukan sekadar otak kiri, tapi berharap otak kanan yang jalan banyak ingat mati. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan akan tiba. Cerdaskan otak kanan di samping otak kiri. Banyak ingat mati, persiapkan ibadah sebanyaknya. Jangan sampai kalimat Allah turun dan teralamatkan kepada kita. Jadi kalimat Allah, saya heran kepada manusia. Ajibatul liman aiqana bil akhirah fa kaifa yastani. Manusia tahu bahwa ada hidup akhirat, tapi kenapa lalai beramal mempersiapkan kehidupan akhirat, lalai dengan kehidupan dunia, ditipu oleh dunia, ditipu oleh syaitan, ditipu oleh hawa nafsu, bahkan memperturutkan dunia, memperturutkan syaitan, memperturutkan hawa nafsu. Inilah manusia bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada kehidupan akhirat yang tiada batas, kekal abadi, nikmat yang tiada tara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang akan kita kejar, target kehidupan kita. Semoga di bulan Sya'ban adalah bulan Nabi, bulan Rasul, mempersiapkan bulan Ramadan, bulan umat, bulan kita.
menjadi lebih baik Sya'ban, nanti lebih terbaik juga di bulan Ramadan akan kita perhatikan, dan serius kita memperhatikan Ramadan tahun 1444 Hijrah ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat dan kita mampu mengisi kantong kosong tadinya, yaitu dengan buah-buahan yang nikmat dan nyaman. InsyaAllah Allah akan tersenyum dan bangga melihat kita membawa oleh-oleh yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.